Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep telur dadar enak untuk menu sahur dan buka puasa. Selain enak, ini tuh juga simple, praktis, dan ekonomis. Ini saya makan pakai sambal terasi. Untuk resep sambal terasi nanti saya taruh linknya di akhir video ya, di layar akhir. Teman-teman nanti tinggal klik aja untuk resep sambalnya. Ini udah enak banget teman-teman, dimakan pakai nasi yang anget pulen. Udah, yuk kita langsung simak aja. Pertama kita siapkan bayam. Untuk bayamnya wajib ya yang masih fresh, yang daunnya masih hijau. Kalau bisa tuh baru metik, jangan ada yang daunnya kuning, itu nanti hasilnya nggak bagus. Kita pilihin dulu bagian yang ujung ya, bagian yang batangnya keras kita buang aja batangnya. Nah, untuk jumlah bayamnya berapa? Ini kurang lebih ya, setelah nanti direbus itu jadinya 1 genggam tangan bayam. Nah, kemudian bahan yang perlu dibeli atau disiapkan selanjutnya adalah bawang putih. Saya nggak pakai bawang merah, cukup pakai bawang putih aja. Nah, untuk jumlahnya bawang putihnya di sini saya pakai 6 buah bawang putih. Ini bawang putihnya dikupas-kupas dulu. Ingat ya, nggak perlu pakai tambahan apa-apa lagi selain bawang putih. Nggak perlu pakai kemiri, itu nggak perlu ya. Kemudian selain bayam sama bawang putih tentu aja telur ya, karena ini adalah resep telur dadar enak. Nah, untuk telurnya ini saya akan ambil bagian yang sedang-sedang aja ya, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Untuk jumlahnya saya pakai 4, jadi 4 butir telur cukup untuk bikin telur dadar yang enak. Nah, biar ada pedes-pedesnya sedikit dan warnanya juga biar kelihatan cantik gitu ya, ada merah-merahnya, saya akan tambahkan cabai merah besar sebanyak 4 buah. Saya nggak pakai cabai rawit ya, karena terlalu pedes nanti. Tapi kalau teman-teman suka pedas, boleh silakan ditambahkan cabai rawitnya. Ini kita cuci dulu untuk percabeannya ya, dikhawatirkan masih ada sisa-sisa pestisida ya teman-teman. Kemudian telurnya biasanya masih ada kotoran-kotoran dari ayamnya yang menempel di telur, itu harus benar-benar dibersihkan ya. Agar nanti ketika kita mecah telurnya itu tidak ada kotoran yang terbawa. Cuci juga untuk bawang putih sama bayamnya, terutama bayam ya. Bayam itu biasanya masih ada sisa-sisa tanah yang menempel. Selain itu juga biasanya masih ada ulat kecil-kecil ya yang menempel, jadi harus banget dibersihkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini masih ada hitam-hitamnya kayak gini. Saya akan cuci lagi, jadi saya akan cuci 2 kali ya, 2 kali bilas, biar benar-benar higienis. Nah, ini sudah 2 kali dicuci, sudah higienis semua bahan-bahannya. Kemudian bawang putihnya akan saya haluskan menggunakan ulekan, karena ini jumlahnya sedikit ya. Lanjut, sekarang didihkan air, kemudian rebus sebentar bayamnya, sebentar aja ya. Tujuannya biar nanti telur dadarnya itu bayamnya matang dengan sempurna. Selain itu sebenarnya tujuan paling utama adalah saya tuh lagi nyari ulat ya. Biasanya ulat tuh bersembunyi di daun bayam, jadi biar tidak ada ulatnya. Biasanya ulat bayam itu kalau kena air panas dia akan mati dan mengambang, jadi lebih mudah diambil untuk ulatnya. Sebentar aja, jangan terlalu lama, nanti vitaminnya justru hilang ya. Angkat, tiriskan, bila perlu diperas ya, biar airnya tuh bener-bener hilang. Lanjut, kita sekarang iris-iris cabenya. Nah, untuk cabenya saya iris tipis bulat seperti ini, tapi kalau teman-teman mau iris menyerong juga boleh, yang penting irisannya tuh tipis ya teman-teman. Biar nanti proses menggulung telur dadarnya itu juga mudah ya. Kalau cabenya terlalu tebal, nanti proses gulungnya takutnya patah gulungan telur dadarnya. Ini udah selesai, kita masukkan ke dalam wadah untuk cabenya. Lanjut, sekarang kita iris-iris juga bayamnya, bayam yang sudah diperas airnya ya. Jadi tidak ada kandungan air sama sekali. Kita iris-iris untuk bayamnya. Seperti yang saya jelaskan di awal video bahwa jumlah bayamnya adalah 1 genggam tangan bayam dengan posisi bayam yang sudah direbus ya. Nah, ini udah selesai diiris-iris, kita tuang ke dalam mangkok ya biar nanti lebih mudah untuk mencampurkannya. Nah, siapkan wadah yang lumayan besar. Kita mulai pecah telurnya, hati-hati jangan sampai cangkang telurnya terbawa.
Nah, kalau udah dipecah semua, sekarang yang dimasukkan adalah bawang putih yang sudah kita tadi haluskan dengan cara diulek ya teman-teman. Tambahkan 3/4 sendok teh garam, kemudian setengah saset lada bubuk. Lalu saya juga pakai penyedap, saya penyedapnya merek Royco, setengah sendok teh. Aduk-aduk, pastikan tercampur dengan rata dan larut ya. Baru nanti kita bisa masukkan bahan-bahan yang lain ya. Jadi pastikan ini agak sedikit berbusa ya teman-teman. Baru boleh dimasukkan bahan yang lain. Jadi nanti ketika bahan yang dua ini masuk, cabai sama bayam, itu tidak terlalu sering mengaduk-aduk lagi. Nah, jika dirasa kurang berbusa bisa dikocok-kocok lagi ya. Bisa dengan whisk ya, kalau teman-teman punya whisk ya. Nah, kalau udah berbusa, kita baru masukkan cabenya. Kita aduk rata cabenya. Mohon maaf ya teman-teman, di sini hujan jadi tidak terlalu terdengar jelas dubbingnya. Setelah cabenya masuk, masukkan bayam yang sudah direbus tadi. Aduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, jika sudah dipastikan rata ya, bumbunya tercampur merata dengan sempurna, baru boleh kita siapkan pan yang rata ya. Nah, seperti ini. Saya akan tuang perlahan, jadi 1 sendok sayur dulu. Pastikan kokoh, kalau udah kokoh baru nanti kita tambahkan bertahap ya, jadi jangan langsung sekaligus. Harus pakai pan atau teflon yang datar ya, jadi nggak bisa pakai wajan cekung gitu, nggak bisa. Nah, kalau udah kokoh bagian pinggirnya dibantu dengan menggunakan sendok, teman-teman bisa mulai gulung. Kemudian isi kembali untuk bagian dari teflon yang masih kosong. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lakukan secara bertahap dan berulang-ulang. Gulung-gulung, hati-hati, ini untuk masak telur dadarnya ini wajib banget dengan api kecil. Ratakan ya, putar-putar agar semua sisi itu matang dengan sempurna dan telurnya juga mengikat ke bayamnya. Nah, ini minyaknya sengaja saya tuang untuk 2 kali bikin ya, karena ini jadinya 2 telur dadar panjang seperti ini, jadinya 2 ya, jadi bukan 1 ya, tapi 2 ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, lakukan hal yang sama untuk sisa adonan telur dadarnya. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini tuh jadinya 2. Dari hanya 4 butir telur, jadi sebanyak ini ya teman-teman. Tunggu dingin, jika sudah dingin baru boleh dipotong-potong dengan pisau yang tajam ya, pisaunya wajib tajam. Nah, ini sudah siap disajikan resep telur dadar enak untuk menu buka puasa dan sahur. Semoga bermanfaat resep telur dadarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.